Ternyata dulu ada kisah seseorang yang pernah membangun surga di alam dunia. Jadi orang ini berusaha membuat replika surga yang telah disifati oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya. Mana kisahnya? Mari kita simak kisah orang yang membangun replika surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah billah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fayayul hadirun ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah kaum muslimin, saudara-saudaraku dimanapun anda berada, rahimakumullah, semoga kita semua mendapatkan ridho, maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan tentang cabang iman. Pada cabang iman yang kelima itu, bahwa kita harus mengimani kehancuran alam dunia, kita harus mengimani adanya yaumul akhir dan sesuatu yang tercakup, yang terlingkup, yang ada pada yaumul akhir, diantaranya jaza, lalu adanya hisab, lalu adanya mizan, lalu adanya sirat, lalu adanya surga, sebagaimana yang telah kita jelaskan pada video sebelumnya. Berbicara mengenai surga, ternyata dulu ada kisah seseorang yang pernah membangun surga di alam dunia. Jadi orang ini berusaha membuat replika surga yang telah disifati oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya. Mana kisahnya? Mari kita simak kisah orang yang membangun replika surga di dunia. Hukiya annahu kana li'adin ibnani ahaduhuma syadad wal akhar syadid. Jadi dulu pernah ada seseorang yang bernama Ad. Ad ini mempunyai dua anak. Yang pertama anaknya itu diberikan nama Syadad, yang kedua anaknya itu diberikan nama Syadid. Jadi Syadad dan Syadid, entah ini kembar ataupun gimana, tetapi dua orang ini adalah anaknya daripada Syadad. Lalu famalaka qohron, akhirnya dengan kesuksesan gilang gemilang dua anak ini, Syadad dan Syadid, ia menjadi seorang raja. Syadad menjadi seorang raja dan Syadid pun menjadi seorang raja. Tetapi famalaka qohron, ia menjadi sosok rajanya itu dengan cara memaksa, dengan cara kecurangan, dengan cara memaksa rakyat agar mengkultuskan ia sebagai raja. Nauzubillah summa nauzubillah. Cara-cara yang curang akan melahirkan perbuatan-perbuatan curang. Oleh karena itu, semoga pemilihan raja, pemilihan presiden, ataupun pimpinan-pimpinan yang ada di negara kita khususnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau setidaknya mudah-mudahan orang-orang yang berbuat demikian disolehkan hatinya, disolehkan perbuatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kembali lagi ke kisah yang tadi. Jadi dua anak ini, yang pertama Syadad dan yang kedua Syadid, dua-duanya menjadi raja. Rajanya bukan cuma satu RT atau satu RW atau satu kelurahan, tetapi sedunia. Jadi dua orang anak ini, ia menjadi raja, menguasai dunia. Tetapi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan famata Syadid. Yang bernama Syadid, entah itu adiknya, entah itu kakaknya, ya mungkin ini adiknya ya, ia meninggal dunia. Jadi si Syadid meninggal dunia. Wa malakas Syadad wahdahu dunya. Akhirnya Syadad menguasai, memimpin, merajai dunia ini. Hanya ia sendirian. Tadinya berdua sama Syadid, karena Syadid ternyata ia meninggal dunia. Akhirnya Syadad adalah raja tunggal di dunia waktu itu. Lalu wakana yaqra'ul kutub, kemungkinan ini Syadad tuh ia rajin baca buku, mungkin ia sering baca novel, entah ia sering baca apa. Tetapi dalam satu kesempatan
ia membaca kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, fasami'a dzikral jannah, ia mendengar, kemungkinan orang lain yang membacakan, ia yang mendengarkan. Ia mendengar ada kisah tentang surga, penuturan, penyebutan, penjelasan tentang adanya surga. Maka faqala, Raja Shaddad ini mengucapkan, asna'u fid dunya mislul jannah ala wajhil ardi. Kata Raja Shaddad itu ketika mendengar, oh surga itu begini, oh surga itu begitu, ini akan dipersiapkan untuk orang-orang yang begini, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya. Raja Shaddad menginginkan membuat replika daripada surga yang Allah ceritakan itu pada kitabnya. Ia ingin membuatnya di dunia. Maka ia mengatakan, asna'u fid dunya mithlal jannah ala wajhil ardi. Saya menginginkan membuat seperti surga di dunia sebagaimana yang telah Allah sifati di muka bumi ini, kata Raja Shaddad. Maka keinginan raja akhirnya direalisasikanlah dengan cara raja-raja pada waktu itu, raja-raja di bawah kepemimpinan Raja Shaddad, semuanya musyawarah, semuanya rapat kabinet, semuanya rapat paripurna. Entah itu penyebutannya apa. Jika di negara itu kemungkinan menteri-menteri, gubernur, bupati, sampai kelurahan dan RT RW-nya semuanya rapat. Bagaimana ada keinginan raja, ada instruksi raja harus membuat surga di dunia. Bukan membangun rumah, bukan membangun ibu kota seperti yang dilakukan pemerintahan kita, tetapi ini membuat surga di dunia. Maka setelah musyawarah raja-raja di bawah kepemimpinan Raja Shaddad, Raja Shaddad ini berbicara kepada raja-raja bawahannya, inni uridu an abniyal jannah allati wassafahallahu ta'ala fi kitabihi. Sesungguhnya aku menginginkan membangun surga yang sebagaimana Allah sifati di dalam kitabnya itu. Saya pengen surga seperti yang Allah sifati itu. Gimana caranya? Buatkan. Faqalu, akhirnya raja-raja pada waktu itu sebagai bawahan daripada Shaddad mengatakan, al-amru ilaika wa dunya kulluha fi hukmika. Instruksi adalah bagianmu. Instruksi itu adalah semuanya kami serahkan kepada sang raja. Perintah semuanya adalah milik sang raja, dan hukum dunia semuanya ada di tangan sang raja. Silahkan, kalau raja menginstruksikan begitu, kami hanya bisa berusaha merealisasikannya. Kemungkinan kalau kita panjangkan, ya seperti itu. Maka fa'amara bi ayyajma'u zahaban wa fiddatan minal masyriq ilal maghrib. Raja Shaddad memerintahkan supaya raja-raja dan pimpinan-pimpinan di bawah kerajaan Shaddad semuanya berusaha mengumpulkan emas, mengumpulkan perak dari ujung barat sampai ujung selatan, ujung timur, dari ujung barat sampai ujung timur. Kumpulkan emas perak yang ada di warga kita, yang ada pada rakyat kita, yang ada di muka bumi ini, semuanya kumpulkan karena kita akan membangun surga. Oleh karena itu, karena ada instruksi daripada sang raja, maka mereka mempersiapkanlah pembangunan itu. Akhirnya summa jama'u bannaina wakhtaru minhum salasami'ati rajulin. Maka akhirnya para pemerintahan di bawah kepemimpinan Raja Shaddad semuanya mengumpulkan tukang-tukang. Ini siapa nih? Ahli arsitek. Wah, semua ahli arsitek dikumpulkan, ahli membangun dikumpulkan, sehingga terkumpullah pada waktu itu kurang lebih 300 orang arsitek kalau sekarang. Jadi 300 arsitek
dikumpulkan untuk membangun surga. Bukan rumah, bukan kota, bukan ibu kota, bukan negara, tetapi membangun surga. Masya Allah. Lalu tahta yaddi kulli rajulin alfu rajulin. Setiap tukang atau setiap arsitek atau setiap mandor membawahi 1000 pekerja. Jadi setiap mandor membawahi 1000 pekerja, setiap arsitek membawahi 1000 pekerja. Maka jikalau kita jumlah jamleh semuanya kurang lebih 300.000 pekerja akan membangun surga. Jadi 300.000 pekerja akan membangun surga dengan 300 ahli arsiteknya. Maka kemudian apa yang dilakukan mereka? Fatafu asyra sinina. Lalu mereka survei dulu, di mana nih kita akan membangun surga. Mereka observasi dulu kondisi tempat dan yang tepat di mana kita akan membangun bangunan yang seperti surga ini. Iya, orang-orang itu yang para ahli berkeliling di alam dunia sampai menghabiskan waktu 10 tahun hanya untuk survei observasi tempat yang akan menjadi lahan pembuatan surga yang diinginkan oleh Raja Shaddad. Lalu wawajadu albon thayyibatan fihal ashjar wal anhar. Karena mereka menghabiskan waktu sedemikian lama itu, akhirnya menemukan satu tempat, satu tanah, satu bumi, satu lokasi yang memang dilihat dari tekstur tanah bagus. Wow, dilihat dari lokasi geografis dan ini itunya bagus. Wow, bahkan di sini dilengkapi dengan pohon-pohon yang bagus, lalu dengan aliran sungai yang begitu indah. Maka mereka memutuskan untuk membangun surga di tempat itu. Lalu fabada'u bina al-jannah. Mereka akhirnya memulai untuk membangun surga. Lanjut kemudian, farsahun fi farsahin labanatan min zahabin walabanatan min fiddatin. Mereka memulai dengan meletakkan batu pertama kalau zaman sekarang, tetapi batunya itu bukan batu bata seperti kita membangun rumah, tetapi batu batako-nya itu terbuat dari emas, terbuat dari perak. Coba bayangkan, kita membangun rumah itu dari bata yang terbuat dari tanah atau terbuat dari semen. Ini batanya terbuat dari emas, terbuat dari perak, karena ingin seperti surga yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya. Lalu falamma tamma banauha ajrau fiha anharan wa ghalathu fiha ashjaran. Setelah pembangunan surga dari dasar-dasarnya atau dari segi amandemennya, pademen kalau di bahasa Sunda itu telah hampir rampung. Mereka mencoba untuk mengalirkan air di sungai itu sejernih mungkin, sebagus mungkin, seindah mungkin. Lalu mereka menanam pohon-pohon di sana sini, yang mana mereka menciptakan juga pohon buatan yang harus seperti Allah sifati di dalam kitabnya. Yang mana pohon itu zuluha min fiddatin, bukan dari kayu, tetapi pohonnya itu batangnya terbuat dari emas. Karena pengen seperti surga yang Allah sifati di dalam kitabnya. Batangnya itu dari emas, lalu wafuruha min fiddatin, si batangnya dari emas, dahan-dahannya dari perak. Coba kita bayangkan, dahan-dahannya dari perak. Wa banau fiha qusuran min yaqutati ahmar wa balurin abyad. Lalu mereka membangun gedung-gedung sedemikian indah, sedemikian hebat, sedemikian megah, yang terbangun, tercipta bahan bakunya dari yakut ahmar, permata yang merah, wabalurin abyad,
kristal yang putih. Wa ala durra wal yaqut ala aghsanil ashjar, dan mereka menggantungkan intan dan mutiara-mutiara permata itu pada ranting-ranting pohon yang mereka tanam itu. Coba bayangkan betapa sungguh-sungguhnya ingin menciptakan replika surga di dunia. Wa al-qaul jawahiro wal lu'lu'a fil anhar, dan mereka lemparkan permata-permata, mutiara-mutiara ke sungai-sungai. Nah, jadi si sungai itu airnya jernih, kelihatan permata-permata, intan-intan di dasar sungai itu. Betapa indahnya surga yang dibuat oleh mereka di dunia ini sesuai dengan instruksi sang Raja Shaddad. Lalu wal misk wal anbar fi ma bainal anhar wal ashjar, mereka menyebar minyak misik, minyak kasturi, dan minyak anbar, bibit-bibit minyak yang memang wangi antara sungai dan pohon-pohon, sehingga terasa harum baunya di tempat itu antara sungai dan pohon. Betapa megah, betapa hebat surga replika buatan mereka. Falamma tamma bana'uha arsalu ila Shaddad wa akhbaruhu bitamamil jannah. Maka setelah hampir rampung dan bahkan rampung pembangunan surganya itu, mereka mengutus seseorang utusan untuk menemui Raja Shaddad di singgasananya agar memberitahukan bahwa surga yang ia inginkan telah jadi, telah selesai. Maka akhirnya fasara ilaiha bi ahli mamlakatihi fakana al-muluk wal a'wan ya'khuduna adh-dhahab wal fiddah zulman. Maka Raja Shaddad dan para ahli di istananya, para pembantu-pembantu keluarga di istananya, mereka semua ikut berangkat menuju ke bangunan surga yang telah dibuat itu. Tetapi fakanal muluk wal a'wan ya'khuduna adh-dhahab wal fiddah zulman. Pembuatan replika daripada surga itu ternyata bahan-bahan emas, perak, intan, berlian, dan semacamnya itu mereka dapatkan dengan cara zalim. Mereka dapatkan itu dengan cara kezaliman. Falam yabqa syai'un minhuma illa miqdarini dirhamaini fi unuqin sabiyyatimaini, sehingga tidak ada yang tersisa emas, perak, intan, berlian, permata, dan lain sebagainya daripada perhiasan-perhiasan, kecuali yang tersisa 2 dirham yang dikalungkan bocah yatim, bocah cilik yatim yang mempunyai 2 dirham perak. Jadi itu yang tersisa. Tidak ada orang atau rakyat mempunyai barang berharga seperti intan, permata, emas, perak, dan yang lainnya, kecuali sang bocah. Ia memiliki 2 dirham perak yang ia kalungkan di tenggorokannya. Tetapi 2 dirhamnya itu juga diambil oleh para pekerja, para raja bawahan Raja Shaddad secara dolim. Walaupun anak yatim, cuma 2 dirham mereka ambil karena sangat-sangat istilahnya dibutuhkan untuk pembangunan surga sesuai dengan keinginan sang raja. Maka ketika anak itu diambil hanya 2 dirham hanya 2 dirham daripada hartanya itu, karena ia merasa tersakiti, terzolimi, ia mengangkatkan, menengadahkan mukanya ke langit. Maka anak ini farafa'a as-sabi wajhahu ila sama, ia menengadahkan si mukanya ke langit, lalu ia mengatakan, ilahi anta ta'lamu bima ya'malu hadza zalim bi ibadika wa imaika fa'ghithna ya ghiyasal mustaghithin. Kata anak kecil ini, yang mana ia hanya mempunyai 2 dirhamnya saja, diambil orang-orang pembesar itu. Ia merasa dizolim, ia menengadahkan mukanya ke langit dan berdoa kepada Allah, ya Allah, wahai Tuhanku, wahai ilahku, engkau maha tahu atas apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim ini.
ia telah menzalimi hamba-hambamu, amat-amatmu. Fa'aghithna ya ghiyasal mustaghisin. Oleh karena itu tolonglah kami, wahai zat maha penolong. Wahai zat maha penolong, tolonglah kami, kata anak kecil ini. Fa'amana malaikatus samai ala du'ai sobi. Ternyata di balik itu para malaikat yang ada di langit semuanya mengamini atas doa anak kecil ini. Satu, anak kecil ini anak kecil memang. Yang kedua, ia di dalam keadaan yatim. Yang ketiga, ia dalam keadaan miskin. Tidak setiap anak yatim itu miskin, tetapi ini hanya punya 2 dirham saja. Yang keempat, ia dalam posisi dizolim. Seluruh malaikat mengamini doa daripada anak itu, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat Jibril. Untuk apa? Ketika Raja Shaddad dan bala tentaranya, para ahli-ahli istananya hampir sampai ke tempat lokasi pembuatan surga itu, kurang lebih sehari semalam lagi untuk sampainya itu, malaikat Jibril datang dan malaikat Jibril meneriakkan ceritanya sehingga mereka semua hancur, mereka semua mati, tidak ada yang tersisa, mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang pejabat ataupun yang biasa-biasa, semuanya mati. Sebab doa daripada anak kecil, yatim, miskin, dizolim lagi. Yang paling utama, doa orang yang dizolim itu mustajab. Akhirnya mereka tidak sampai masuk ke lokasi pembuatan surganya itu, keburu hancur lebur dengan teriakan malaikat Jibril. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, daripada kisah ini kita melihat kejadian-kejadian sekarang yang sebegitu hebatnya, yang sebegitu rongkahnya. Jangan aneh, dulu ada orang yang memang mau menciptakan surga, kemauannya itu di atas penderitaan rakyatnya sendiri. Dan ingat, orang yang dizalim itu doanya mustajab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.